Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Sordani, kelas Martanegara dengan nomor induk mahasiswa 4122-4231-10320. Dengan ini saya akan menjelaskan pekerjaan-pekerjaan saya selama saya beraktivitas magang di PT Graha Telkom Akses. Untuk judul laporan magang tersendiri yaitu analisis kinerja keuangan dalam penyusunan anggaran biaya operasional di PT Graha Telkom Akses Regional Jawa Barat. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan profil dari PT Telkom Akses itu sendiri. PT Graha Telkom Akses sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang layanan infrastruktur jaringan telekomunikasi, memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan bisnis utama di PT Telkom Indonesia. Pengelolaan anggaran biaya operasional ini menjadi salah satu elemen kunci dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Penyusunan anggaran yang tepat tidak hanya membantu perusahaan dalam mengontrol pengeluaran, tetapi juga berperan dalam pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan mendukung tujuan perusahaan. Berikut ada 4 pembahasan yang akan saya bahas selanjutnya. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada aktivitas magang, yang ketiga ada dokumentasi kegiatan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama ada profil perusahaan. PT Telkom Akses merupakan salah satu anak perusahaan PT Telkom Indonesia yang bergerak pada bidang konstruksi pembangunan dan manage service infrastruktur jaringan yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Telkom Akses didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2012. Nah, setiap warna yang terdapat pada logo baru PT Telkom Akses memiliki filosofi warna sebagai berikut. Yang pertama ada warna merah, yaitu berani, cinta, energi, dan juga harus ulet. Mencerminkan spirit PT Telkom Akses untuk selalu optimis dan berani dalam menghadapi tantangan dan perusahaan. Lalu yang kedua ada putih, yaitu berarti suci, damai, cahaya, dan saling bersatu. Mencerminkan spirit PT Telkom Akses untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Lalu berikutnya ada warna hitam, yaitu terdapat pada warna dasar yang melambangkan kemauan keras perusahaan untuk lebih maju. Lalu yang berikutnya ada abu-abu, yaitu mempunyai arti transisi yang melambangkan teknologi. Lalu berikutnya ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama ada visi. Visi dari PT Telkom Akses sendiri adalah menjadi mitra strategis pilihan telco di Indonesia untuk memajukan masyarakat. Lalu berikutnya ada misi. Misi yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan pengelolaan layanan yang berkualitas. Lalu berikutnya ada mengorkestrasi ekosistem infrastruktur digital untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih unggul. Lalu yang terakhir ada mengembangkan talenta digital unggul dan kapabilitas digital baru untuk memaksimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Lalu berikutnya ada aktivitas magang. Yang pertama ada memisahkan dan menyusun dokumen arsipan. Nah, pada kegiatan ini saya merapikan dokumen yang berada di gudang finance atau gudang keuangan untuk memisahkan dokumen antara dokumen mitra atau impress fund, lalu menyusunnya mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Lalu berikutnya ada merekap dan merapikan dokumen arsipan tahun 2015 sampai 2024. Berikut adalah tampilan dari rekapan Google Spreadsheet yang telah saya rapihkan, yang telah saya masukkan datanya dari dokumen arsip tahun 2015 sampai 2024. Lalu berikutnya ada update status APM di dalam Google Dokumen. Nah, berikut tampilan dari platform internal Telkom dan Google Dokumen Performance. Nah, pada kegiatan ini saya melakukan memasukkan data ke dalam Google Dokumen tersebut sesuai dengan status yang ada di platform internal online milik PT Telkom Akses, yaitu Vista, yang berfungsi untuk proses transaksi keuangan di dalam internal Telkom. Lalu berikutnya ada verifikasi rekap pertanggungan impress fund.
Pada kegiatan ini saya melakukan pemeriksaan dan pengecekan ulang pada dokumen data pertanggungan yang tujuannya untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum sesuai dengan dokumen pendukung. Lalu selanjutnya ada checklist dokumen Impress Fund. Nah, pada kegiatan ini saya melakukan pemeriksaan ulang kelengkapan dalam isi dokumen dan memastikan bahwa semua dokumen yang relevan telah diperiksa dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu berikutnya ada tugas tambahan di luar finance, karena pada akhir tahun di Telkom melakukan penutupan buku tahunan dan bagian konstruksi membutuhkan mahasiswa magang, lalu akhirnya saya yang dipindahkan untuk membantu bagian konstruksi. Tugas pertama yang saya dapat di bagian konstruksi itu yaitu mengedit hasil uji terima. Nah, saya di sini membantu pengeditan dokumen hasil uji terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu berikutnya ada mengukur jarak pada tiang pada pemasangan kabel di beberapa lokasi. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mengukur jarak antar tiang pada pemasangan kabel di beberapa lokasi di Google Earth. Berikut tampilan Google Earth sesuai dengan pemasangan kabel di beberapa lokasi tersebut. Lalu berikutnya ada membuat matriks dan BOQ. Nah, di sini saya melakukan perhitungan matriks sesuai dengan dokumen ABD yang telah saya ukur melalui Google Earth dan merangkumnya ke dalam BOQ. Lalu berikutnya membuat form elektris. Nah, konstruksi sendiri memiliki template untuk membuat form elektris. Berikut tampilannya. Di sini saya melakukan pengeditan atau membuat form elektris sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh bagian konstruksi, serta memasukkan jumlah OPM sesuai dengan evidensi yang ada. Lalu berikutnya, setelah melakukan pembuatan form elektris, saya menguploadnya pada dokumen di Google Drive, yaitu upload dan update dokumen di Google Drive. Di sini saya melakukan penguploadan dan update dokumen yang telah dibuat di Google Drive. Upload dokumen yang telah saya buat seperti BOQ, ABD, dan matriks sebelumnya. Lalu yang berikutnya, pembahasan berikutnya adalah dokumentasi magang. Untuk gambar pertama itu merupakan penyanyian Indonesia Raya secara bersamaan yang dilakukan setiap pukul 10 pagi. Lalu yang kedua, itu salah satu program yang dimiliki oleh Telkom, yaitu Jalan Santai. Lalu yang ketiga, foto ini diambil setelah perayaan ulang tahun Telkom Akses. Lalu yang keempat, merupakan foto yang diambil saat syuting untuk membuat video perayaan Telkom Akses, perayaan ulang tahun Telkom Akses. Lalu dokumentasi berikutnya yang kelima, yaitu program yang sebelumnya tadi saya sudah tampilkan, yaitu Jalan Sehat. Lalu yang berikutnya ada Maulid Nabi. Lalu berikutnya ada program juga dari PT Telkom, yaitu Zumba. Lalu yang kedelapan, yaitu untuk kebutuhan dokumentasi untuk kebutuhan feed di Instagramnya PT Telkom Akses. Lalu pembahasan berikutnya yaitu kesimpulan. Analisis kinerja keuangan memiliki peran penting dalam penyusunan anggaran biaya operasional dengan memahami hubungan antara kinerja keuangan dan anggaran. Perusahaan PT Graha Telkom Akses dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan strategisnya. Nah, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi efektivitas anggaran di sektor telekomunikasi. Lalu ada saran. Nah, saran bagi perusahaan, pembimbing magang di PT Telkom Akses banyak memberikan pengetahuan baru, salah satunya tentang sistem kerja yang akan saya lakukan selama program magang, sehingga membuat saya lebih mudah mempraktikkan dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini dapat dipertahankan bahkan harus ditingkatkan agar para mahasiswa magang berikutnya mendapatkan kenyamanan selama melaksanakan program magang.
Lalu saran bagi mahasiswa. Mahasiswa yang melakukan magang harus menciptakan hubungan yang baik dengan semua pihak yang ada di PT Telkom Akses, serta mendisiplinkan diri baik dari segi berpakaian ataupun dari segi waktu. Tetap fokus dan profesional dalam melakukan pekerjaan agar menimbulkan citra positif untuk diri sendiri maupun bagi universitas. Sekian penyampaian laporan kegiatan magang saya selama berkegiatan magang di PT Geraha Telkom Akses Regional 3 Jawa Barat. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian yang saya sampaikan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.